Kalau kita ingin mengupgrade kualitas jiwa kita, mental kita, ini jalan yang harus ditempuh. Kalau enggak ya udah, baperan terus sampai tua gitu. Parnoan terus sampai tua. Sensi terus sampai tua. Tinggal nunggu kapan pasang ring aja deh udah begitu. Orang shock terus hidupnya, nggak tenang, nggak nyaman, depresi. Disakitin orang tuh nggak menghancurkan kita kok. Kan kata Nabi SAW mengatakan, annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, kalau seluruh umat berkoalisi untuk menjatuhkan Anda, nggak akan bisa, kata Allah, nggak akan bisa, kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian, saudara akhwat, sahabat yang dimuliakan, tidak dapat kita ucapkan kepada kata demi kata kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kedua kita di Masjid Cut Mutia yang semoga Allah berkahi dan Allah limpahkan rahmatnya kepada seluruh DKM, keluarga besar, jamaah, dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan materi kita pada kesempatan kali ini adalah kelanjutan dari materi yang lalu. Ada yang masih ingat nggak materi yang lalu itu tentang apa, hadirin? Materi yang lalu itu tentang apa? Nggak ada yang jawab. Jadi semua yang hadir di sini baru, angkatan kedua semua. Angkatan pertama ya pertemuan pertama, ini baru lagi nih, kelas baru. Nggak ada satupun. Apa materi yang lalu? Apa? Bumbu resep. Oh, bumbu resep. Apa sih? 20 resep. Ya, bumbu resep. Kok bumbu resep? 20 resep pada saat diri ini disakiti. Ya. Panitia ada hadiahnya nggak nih ngomong-ngomong? Oh ya ada. Ya. Antum ba'da kajian berhadapan dengan panitia, ada hadiah. Tadi 20 resep. Kita udah sampai resep yang ke 20 berapa? Hah? Resep ke berapa? Resep yang pertama apa? Ada yang bisa diingetin saya enggak? Resep yang pertama, ketika kita disakitin sama orang, ketika kita dizolimi sama orang, yang pertama apa? Iya. Jangan tatap gadget atau tatap mata saya. Apa yang benar?
Iya, betul, Masya Allah. Resep yang pertama, kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan episode kehidupan di mana kita disakitin sama orang, kita dizolimin orang, kita ditipu, kita di PHP. Dia nggak akan bisa PHP-in kita kecuali semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika kita meyakini bahwa itu adalah ciptaan dan takdir dari Allah, maka kaitkan dengan tauhid asma wa sifat kita, bahwa yang menciptakan episode di mana kita dizolimi, kita disakiti adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha baik. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada hikmah sama sekali, nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin tanpa pelajaran. Pasti ini yang terbaik untuk kita, cuman kita mungkin nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, Anda nggak tahu sama sekali apa skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang Anda nggak suka tuh, yang kita nggak suka nih, itu yang terbaik buat kalian. Surat Al-Baqarah ayat 216. Oke, dapat hadiah. Resep yang kedua, apa resep yang kedua? Resep yang kedua, iya, apa Mas? Masya Allah, kita yakin ada andil dosa di sana. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Maka jangan gagal paham dalam masalah ini. Jangan cepat-cepat nyalain orang. Jangan segera cari kambing hitam. Jangan sibuk ngurusin kasusnya tapi lupa membahas akar masalahnya. Akar masalah adalah dosa. Bukan kita yang bilang, hadirin. Allah yang berfirman dalam surat Asy-Syura ayat berapa tadi? Ayat berapa? 30. Asy-Syura ayat 30. Jadi ingat tuh, itu dosa tuh. Blind spot banyak orang, teman-teman sekalian dan jamaah, begitu ada masalah, ketika ditipu orang, dizolimi orang, dikhianati orang, 100% fokusnya menyalahkan orang tersebut, sehingga dia lupa beristighfar kepada Allah, dia lupa bertobat kepada Allah, dia lupa mengintrospeksi diri. Selama akar masalah yang bernama dosa itu tidak dihilangkan, ya Allah akan terus. Cuman nanti di episode berikutnya yang nipu bukan A tapi B gitu loh. Yang nipu nanti episode berikutnya yang nipu bukan B lagi tapi C. Ya begitu terus aja tuh lingkaran syaitan. Kenapa? Karena akar masalahnya nggak diobati. Akar masalahnya adalah dosa. Jangan sibuk dalam la yaqfanna ahadukum illa dzanbah. Jangan takut sama apapun kecuali sama dosa-dosa Anda. Jadi bukan fitnahan atau gorengan yang kita takutin, tapi dosa nih yang kita takutin. Dicaci orang tuh nggak membahayakan kita, hadirin. Ditipu orang tuh nggak membahayakan kita. Yang membahayakan kita itu dosa, itu yang membahayakan kita. Lalu
uniknya mayoritas berpikir yang membahayakan dia itu adalah cacian, makian, bulian, fitnahan, penipuan kepada dia, padahal bukan dosa tuh. Itu yang bisa dipahami oleh para ulama kita. Resep yang ketiga, bicara resep nggak afdol ya kalau nggak kita tanya akhwat ya. Karena mereka lah penguasa berbagai macam resep di dalam dunia ini. Akhwat, resep yang ketiga apa sih? Ada mic, dia kan ngomong-ngomong nih. Atau akhwat pada pulang? Gak kedengeran ya? Ada itu mic, Pak Host? Nggak ada mic. Iya. Kontak batin juga saya belum pinter nih, gimana ya enaknya? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhwat nggak usah ya. Ya udah akhwat yang kasih hadiah Allah aja deh. Ya udah ikhwan, apa resep yang ketiga? Resep yang ketiga? Nggak ada yang tahu juga. Ada hadiah insyaallah. Belakang deh, tadi ngangkat terus kita belum respon yang belakang nih. Apa? Nggak kedengeran? Ya betul, ingat pahalanya hadirin. Wa ajruhu, fa ajruhu 'ala Allah. Itu orang yang ditimpa musibah atau ditimpa kezaliman terus dia sabar, dia maafin tuh, itu pahalanya Allah yang langsung handle. Itu yang resep yang ketiga. Nah, kita masuk resep yang keempat. Dan ini penting hadirin. Karena inti dari dunia itu adalah ujian. Dan manusia adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Nah, ketika manusia adalah makhluk sosial dan kita nggak bisa hidup sendirian, apa konsep kehidupan sosial dalam Islam? Al-Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Allah jadikan interaksi di antara kalian ujian. Atasbirun. Sabar enggak nih ngadepinnya? Jadi orang yang zalim itu dihadirkan berhadapan dengan kita itu ujian tuh hadirin. Ujian. Tuh penipu ditakdirkan nipu uang kita itu ujian. Bisa sabar enggak? Dan sabar butuh ilmu. Maka kita pelajari ilmu atau resep yang keempat. Resep yang keempat pada saat kita disakiti. Resep yang keempat adalah dengan meyakini bahwa jika kita merespon orang yang menzalimi kita tersebut dengan berbuat baik dan memaafkan, maka itu akan melahirkan kebeningan hati di dalam diri kita, kelapangan dada di dalam jiwa kita. Dan itu penting. Itu kunci sukses. Kunci sukses bertahan di dunia dan sukses di akhirat adalah punya hati yang bersih dan bening. Punya hati yang bersih dan bening. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Nabi Musa disuruh berdakwah ke Fir'aun, Nabi Musa tahu ini yang dihadapi ini seberat-beratnya orang.
Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Saya ingin tanya, doa pertamanya apa? Dalam surat Thaha, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi, dan seterusnya. Jadi yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa dalam surat Thaha di ayat 20-an tersebut, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah. Dan uniknya kata para ulama, yang Nabi Musa minta pertama kali adalah kelapangan jiwa, bukan dilancarkan. Dilancarkan berikutnya, wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah, mudahkan urusanku. Kenapa demikian? Ulama menjelaskan bahwa karena kalau Allah mudahkan urusan kita nih, urusan saya, urusan antum, tapi kalau kita nggak punya hati yang lapang, tetap aja ngeluh, gitu, tetap ngeluh. Punya teman kayaknya 700 kali lipat daripada kita terus ngeluh, ya begitu tuh. Punya teman pejabat tapi kerjanya ngeluh terus, curhat terus, padahal kan yang jadi pejabat bokapnya, bukan bokap gua. Kenapa yang ngeluh dia? Ya begitu, hatinya tuh sempit. Jadi mau dilancarkan kayak apapun, kalau hati ini sempit, berantakan. Makanya sekali lagi yang diminta Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, Rabbi shrahli sadri. Baru setelah itu wa yassirli amri. Terus berikutnya wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, fasihkan lisanku, uraikan kekusutan sehingga lisanku fasih, sehingga mereka paham tuh yang saya omongin. Begitu juga dalam surat Al-Insyirah, lihat bagaimana Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ayat ini disebutkan sebelum inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan begitu. Ada yang mushafnya beda? Coba. Yang pertama innamal usri usra dulu, innamal usri usra, baru alam nashrah laka sadrak. Ada nggak? Coba angkat tangan. Nggak ada, semuanya sepakat. Alam nashrah laka sadrak dulu kan, baru fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ma'a. Allah katakan ma'a, bersama nih. Bukan sesudah. Bukan setelah, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Terus Allah ulang-ulang 2 kali. Tapi kenapa banyak orang dikasih musibah, stres, bahkan bunuh diri, padahal Allah katakan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan? Kenapa mereka gagal paham? Karena hatinya itu nggak lapang. Saking sempitnya hanya bisa ngelihat satu arah sulit doang, nggak bisa lihat arah yang lain karena sempit. Oh ini dalam loh hadirin sekalian. Kelapangan hati dan jiwa ini luar biasa. Oleh karena itu kita harus berusaha mendapatkannya. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari kiamat yang tidak ada manfaat anak-anak atau harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah, datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara ayat 89 ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua kita butuh kelapangan jiwa. Nah, kelapangan jiwa itu kata para ulama
bisa kita dapatkan jika ketika kita disakiti, latih jiwa kita dengan memaafkan dia dan berbuat baik sama dia. Berat Pak Ustadz? Iya berat, tapi bola di tangan kita hadirin. Kita pengen punya kelapangan jiwa apa tidak? Kita pengen punya hati yang bersih apa tidak? Kalau pengen, mulai dari itu. Mulai dari itu. Begitu ada yang salah, maafin. Ya, habis dia nggak minta maaf, nggak usah nunggu dia minta maaf. Yang butuh kelapangan hati itu kita, bukan dia. Ingat, nggak bisa ngadepin masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah di kampus, masalah di kantor, masalah dalam bisnis kita, masalah dalam menghadapi klien, kalau kita nggak punya kelapangan hati. Itu tadi Nabi SAW nggak mungkin bisa mengemban tugasnya sebagai Nabi dan Rasul kalau nggak punya kelapangan hati. Makanya itu yang Allah katakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang telah melapangkan dada anda wahai Muhammad. Kata para ulama, dalam dakwah itu butuh kelapangan dada hadirin. Karena dakwah itu nggak mudah. Dalam dakwahlah para nabi-nabi Bani Israel itu dibunuh dalam dakwah. Ini bidang yang tidak mudah. Kesannya aja kalau dari helikopter view kayaknya enak ya, enggak. Oleh karena itu orang-orang yang berada di bidang ini dia harus punya kelapangan dada, kata para ulama. Itulah kenapa Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Oh, kalau nggak jantungan terus hadirin. Iya. Saya ingin tanya, sebelum Nabi masuk ke dunia dakwah, ada yang fitnah beliau? Nggak ada. Ada yang caci maki beliau? Nggak ada. Ada yang bully beliau? Nggak ada. Ada yang buat hoax terus digoreng atas nama beliau? Nggak ada. Beliau mau dibunuh? Enggak. Tapi begitu masuk dunia ini, baru mulai itu dikatakan gila, dikatakan dukun, terus dilemparin batu di Taif, lalu anti klimaksnya dikepung dan mau dibunuh kalau tidak Allah selamatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingin mengatakan kuncinya salah satunya adalah kelapangan jiwa hadirin. Nah, kalau dakwah bisa ditaklukkan dengan kelapangan jiwa, apalagi dunia kampus antum, itu loh maksudnya. Apalagi dunia kerja antum, apalagi rumah tangga antum. Karena rumah tangga antum nggak sepelik dakwah insya Allah. Kata siapa Pak Ustadz? Saya belum curhat aja. Enggak, pasti dakwah lebih berat daripada rumah tangga antum. Pasti. Sekali lagi, kelapangan jiwa itu bisa didapatkan ketika kita disakitin. Udah maafin dia tuh orang. Ketika kita disakiti, berbuat baik sama orang. Dan inilah mental orang-orang besar hadirin. Jiwa mereka tuh plong aja tuh, nggak baperan, nggak parnoan, selalu baik sangka sama orang, tapi bukan bodoh ya. Tapi tetap ngelihat tuh dari sisi positif. Hadirin, Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu ketika sakit, itu pernah dijenguk oleh salah satu muridnya Ar-Rabi'. Ini disampaikan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyatul Kubra. Ketika murid yang berusaha berbakti sama gurunya ini menjenguk gurunya, Imam Syafi'i lagi sakit nih. Lalu kata Rabi, qawwallahu da'fak. Wahai guruku, semoga Allah menguatkan kelemahanmu, atau semoga Allah menguatkan penyakitmu. Rabi salah sebut. Maksudnya semoga Allah menguatkan kondisimu, tapi salah nyebut tuh dia.
Jadi dia ngomong apa? Semoga Allah menguatkan kelemahanmu atau menguatkan penyakitmu. Dijawab sama Imam Syafi'i lagi sakit nih. Lau qawwallahu dha'fi qatalani. Kalau Allah menguatkan penyakitku, ya matilah aku, gitu kata Imam Syafi'i. Mati aku. Robi sadar, aduh, gue salah ngomong lagi nih. Enggak, ma'aratu illa khairah. Kata Robi, enggak, maksudku tuh bukan begitu, maksudku tuh baik, gitu loh. Maksudku tuh baik. Aku nggak ada maksud demikian. Maksudku, semoga engkau menguatkan kondisimu jadi sembuh, gitu. Apa kata Imam Syafi'i? Ini bottom line-nya hadirin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, i'lam law syatamtani la araftu annaka lam turid illa khairah. Robi, jangankan ngomong demikian, kalau engkau caci maki aku selalu baik sangka sama kamu, pasti yang kamu inginkan kebaikan. Allahu Akbar. Kalau jangankan salah nyebut, keceplosan begini, kalau kamu nih benar-benar mencela aku, mencaci aku selalu berpikir enggak, nih pasti ada niat baik di balik ini semua. Allahu Akbar. Itu ulama hadirin. Itu hati yang bersih. Lalu dalam riwayat yang lain kata Imam Syafi'i, enggak harusnya kamu ngomong gini, qawwallahu quwwatak wa dha'afa dha'fak, gitu. Harusnya tadi doanya, semoga Allah menguatkan kondisimu dan semoga Allah melemahkan penyakitmu, itu baru benar. Teman-teman bayangin gak sih, kalau engkau caci maki aku, benar-benar jelas nih bahasa caci maki, dasar lo, bodoh lo, nggak ngerti lo, semoga cepat mati dan seterusnya. Saya akan berpikir enggak, yang dimaksud Robi pasti ada kebaikan. Antum bisa gitu. Ada orang yang bully antum di sosmed, enggak, nih pasti orang baik nih. Ada hikmah nih di sini. Subhanallah. Ini masalah jiwa hadirin. Ini bukan masalah dicaci maki. Ulama dulu lebih dicaci maki daripada kita. Tapi kenapa kita baperan? Karena jiwa kita kerdil, termasuk yang bicara. Dan ini harus kita latih. Harus kita latih dan terus kita latih. Gimana cara? Udah maafin. Tapi kan susah. Ya itu tadi. Hal-hal besar itu nggak gratisan. Hal-hal besar itu nggak gratisan. Mau hal besar, ya harus ada harga, ada barang. Mau jiwa yang lapang, mau hati yang bersih, ya kalau dibelinya pakai 2000-an, ya semuanya bisa. Semua hal-hal besar itu nggak mudah. Makanya ada quote mengatakan apa? If you pay peanut to got monkey. Kalau Anda cuma berani kasih kacang, ya dapatnya monyet, gitu loh. Maksud monyet kan slangnya bahasa sana, maksudnya pekerja yang tidak punya kualitas, itu maksudnya kan. Ya kalau Anda ingin dapat profesionalis yang jago, ya Anda harus bayar mahal. Itu semua konsepnya. Kalau Anda ingin punya mental yang bagus, ya ada harganya, nggak murah. Gimana caranya? Ini nggak bisa dibeli dengan duit. Ini bisa dibeli kalau Anda buat kesalahan, kalau Anda disakiti, difitnah, maafin tuh orang. Berat pertama aja berat, 2 kali maafin, 3 kali akhirnya hati kita bersih. Hati kita bersih. Ulama tuh luar biasa. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad hadirin, murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu pernah ditanya oleh murid-muridnya. Kata murid-muridnya, wahai Imam Ahmad, boleh nggak kita mencatat ilmunya Muhammad bin Mansur At-Tusi? Ada pernah dengar nama itu? Muhammad bin Mansur At-Tusi. Muhammad bin Mansur At-Tusi itu seorang pakar besar, tapi qadarullah beliau suka jelek-jelekin Imam Ahmad. Suka jelek-jelekin Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, kalau Anda tidak mengambil ilmu dari At-Tusi,
Dari ulama mana lagi Anda ambil ilmu tersebut? Huwa rajulun saleh. Ini orang soleh, alim. Jadi kalau orang ini nggak masuk standar Anda untuk diambil ilmunya, ya nggak ada orang alim. Bayangkan, nggak ada orang alim. Ini orang ini alim banget, ambil ilmu dari dia. Kalau Anda udah blacklist, ya semua ulama di blacklist berarti, itu bahasanya. Yang nanya bingung. Dilanjutin, wahai Imam Ahmad, tahu nggak sih dia itu jelek-jelekin Anda? Kata Imam, iya saya tahu, saya ngerti. Walakinnahu rajulun saleh, ubtuliya fina, famadza na'mal? Allahu akbar. Saya tahu dia jelek-jelekin saya, tapi dia memang soleh. Terlepas dia jelek-jelekin saya, dia pakar, dia soleh. Tapi qadar Allah, dia diuji oleh Allah dengan saya. Ingat Al-Furqan ayat 20 tadi, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah jadikan interaksi di antara kalian fitnah. Yang biasanya ranking 2 itu diuji dengan ranking 1. Hasad enggak gitu loh. Dengki enggak? Kan begitu. Ya nggak mungkin ranking 2 diuji dengan ranking 29, kan nggak mungkin. 2 diuji sama ranking 1. Itu ujian dari Allah. Ini hasad nggak sama kompetitornya? Makanya Imam Ahmad bilang, dan Imam Ahmad nggak bilang dia hasad, enggak. Lihat bahasa Imam, faqad ubtuliya fina famadza na'mal. Dia diuji dengan saya. Lalu saya harus ngapain? Artinya ya udah, kita sama-sama diuji. Dia nggak bilang, tapi dia cuman dia hasad sama saya, nggak bilang. Dia kan lisannya itu loh, subhanallah, ulama. Makanya namanya harum sampai hari ini, hadirin. Itu hatinya kayak begitu. Jadi orang yang ngebunuh karakternya direkomendasiin, ambil dari dia ulama tuh. Kalau Anda nggak ambil, kalau dia di blacklist nggak ada lagi ulama. Bayangkan Imam Ahmad bilang, kan masih ada saya. Enggak tuh. Padahal beliau yang hafal 1 juta hadis. Kalau beliau di blacklist, ya nggak ada ulama lagi. Habis sudah. Artinya kayaknya beliau, seakan-akan beliau bilang, saya ini nggak ada apa-apanya dibanding dia. Ambil dari beliau. Cuman beliau diuji sama Allah dengan saya. Dan apa yang kita bisa perbuat? Hadirin sekali lagi, antum bayangin gak sih kalau antum menjalani kehidupan dunia ini dengan mental kayak Imam Ahmad gitu, apa nikmatnya? Allahu Akbar. Antum kerja ngadepin customer, ngadepin klien kayak begini nih. Antum surfing di internet atau di sosmed punya mental begini. Antum berumah tangga, punya mertua nyebelin kayak apapun, tapi mental antum, hati antum kayak Imam Ahmad, lancar semua hadirin. Tapi kan sekali lagi, no pain no gain. Kalau nggak ada upaya nggak dapet tuh. Harus ada usaha dong. Usahanya mulai disakitin maafin. Nanti terbiasa. Imam Ahmad bisa di level seperti itu. Imam Syafi'i, bayangkan, masih dicaci maki orang tetap aja husnudzon. Itu kan latihan. Sama kayak antum suka Lionel Messi, itu bisa gocek gitu kan latihan. Apa begitu lahir langsung bisa gocek gitu di hari ketiga? Kan nggak mungkin. Cuman kita nggak pernah nonton latihannya, gitu loh. Jadi kesannya jago gitu. Nggak pernah nonton latihan, mainnya PS. Jadi kayaknya udah, masya Allah gampang deh. Nggak bisa, semua tuh harus ada proses. Nah prosesnya, begitu disakiti, udah maafin. Ini bukan untuk dia, ini untuk kita. Kalau kita ingin mengupgrade kualitas jiwa kita, mental kita, ini jalan yang harus ditempuh. Kalau enggak ya udah, baperan terus sampai tua gitu. Parnoan terus sampai tua, sensi terus sampai tua. Tinggal nunggu kapan pasang ring aja deh, udah begitu.
Orang shock terus hidupnya, nggak tenang, nggak nyaman, depresi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang kita, ini bukan tentang dia. Makanya sekali lagi, disakitin orang tuh nggak menghancurkan kita kok. Kan kata Nabi SAW mengatakan, annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, kalau seluruh umat berkoalisi untuk menjatuhkan Anda, nggak akan bisa, kata Allah, nggak akan bisa, kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Nggak bisa, nggak akan bisa. Mental ini hanya bagi orang yang mau memaafkan dan mau berbuat baik, dan kita akan menikmati hidup dengan mental seperti ini, salamatul qalbi. Dan inilah yang membuat orang-orang terbaik berada di level terbaik. Makanya Sufyan bin Dinar itu pernah bertanya kepada Abu Bashir. Abu Bashir salah satu murid dari Ali bin Abi Thalib atau sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Sufyan bin Dinar, akhbarani an a'mali man kana qablana. Wahai Abu Bashir, atau akhbirni amman kana qablana. Wahai Abu Bashir, bisa cerita nggak bagaimana amalan-amalan umat sebelum kita? Gimana sih para sahabat dulu gitu? Ini kan sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Saya pengen tahu amalan para sahabat itu kayak apa sih? Kata Abu Bashir, kanu ya'maluna yasira wa yu'jaruna katsira. Mereka ketika beramal sedikit dapat pahalanya juga banyak. Jadi mereka ketika beramal sedikit itu pahalanya tuh gila-gilaan, banyak banget. Lalu bingung nih Sufyan, lalu nanya sama Abu Bakar, qultu wa lima dzalik, kok bisa sih walaupun mereka mengerjakan amalan yang sedikit pahalanya tetap banyak? Apa kata Abu Bashir? Li salamati sudurihim, karena beningnya jiwa dan hati mereka. Keikhlasan mereka tuh luar biasa, ketulusan mereka, oh itu luar biasa. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Sirri dalam kitabnya Az-Zuhud. Hadirin, itu tuh mungkin kita sholat tarawihnya nggak seperti para ulama, khatamannya nggak seperti para ulama, tapi kalau kita punya hati yang bersih, luar biasa. Karena itulah, siapa tabi'in terbaik hadirin? Siapa yang tahu tabi'in terbaik siapa? Tabi'in terbaik? Hasan? Iya, masih salah. Yang lain? Makasih. Uwais Al-Qarni, Masya Allah, beliau dapat hadiah nanti. Uwais Al-Qarni, khairut afdalut tabi'in rajulun yuqalu Uwais atau kama qala. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik tabi'in seseorang yang bernamanya Uwais. Antum bisa bayangin gak sih sosok yang bukan pakar tafsir, bukan pakar hadis, bukan pakar sirah, bukan pakar fikih, itu bisa mengalahkan Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor 1 di masa tabi'in. Bisa mengalahkan Imam Mujahid, murid langsung dari Abdullah bin Abbas, pakar tafsir yang sangat luar biasa. Kenapa hadirin? Hatinya luar biasa, keikhlasannya, tauhidnya kepada Allah.
keyakinan sama nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita bisa, antum punya peluang besar mengalahkan derajat ustadz-ustadz antum dari pintu ini. Kalau dari pintu hafalan Quran sama hadis, kayaknya berat deh hadirin. Apa adanya aja ya. Kalau dari pintu usul fikih juga lebih berat lagi. Dari pintu mustalah hadis, apalagi ilmu ilal, aduh. Tapi dari pintu ini antum bisa kalahkan. Termasuk yang berbicara di hadapan antum. Bisa, kenapa enggak? Generasi tabi'in sudah membuktikan asal itu tadi. Latihan nih, latihan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Resep yang berikutnya, resep yang kelima dari 20. Ya. Jadi kita punya 15 resep lagi. Siap-siap. Antum udah bawa selimut belum di sini? Belum. 15 soalnya. Yang kelima. Nah ini. An ya'lam annahu man taqama ahadun qatli nafsihi illa awrathahu dzalika dhulla yajiduhu fi nafsihi. Fa idza 'afa 'azzahu Allah taala. Resep yang kelima pada saat kita disakiti, kita harus yakin hadirin bahwa jika kita dendam, jika kita ingin balas, maka itu hanya akan melahirkan kehinaan dalam diri kita. Tapi kalau kita memaafkan, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali kemuliaan. Jadi tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali Allah akan tambahkan sifat kemuliaan bagi dia. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Mulia. Nabi SAW yang bersabda, kalau kita maafin kita akan mulia. Kita maafin mulia. Makanya itu tadi sekali lagi di masyarakat kita hukum yang berlaku apa? Ketika kita memaafkan seseorang, yang memaafkan mulia. Makanya kan ada quote mengatakan minta maaf itu susah, tapi memaafkan lebih susah lagi. Minta maaf itu mulia, tapi memaafkan lebih mulia lagi, karena hadis Nabi SAW mulia. Jadi inilah saatnya kita berubah rasa sakit itu menjadi kemuliaan. Gimana? Maafin tuh orang, maafin. Ini tentang kita yang diuntungkan. Jadi udah gak usah mikirin orang, mikirin kita. Jadi egois aja lah, dalam tanda kutip lah, egois untuk keuntungan kita, oportunis aja untuk masalah ini. Ini adalah kesempatan mendapatkan kemuliaan. Caranya, udah maafin. Udah nyebelin, dimaafin. Sebagaimana Nabi SAW memaafkan orang-orang Quraisy. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum renungkan ya, di perang Uhud,
pasukan umat Islam di mata orang awam atau secara umum itu kalah. Walaupun dalam hukum perang ada pembicaraan lebih detail tentang masalah perang Uhud, tetapi di mata kacamata orang awam kita kalah. Dan menariknya hadirin, menariknya tokoh-tokoh dan aktor-aktor intelektual yang bertanggung jawab terhadap kekalahan umat Islam, yang bertanggung jawab terhadap gugurnya 70 sahabat Nabi SAW, itu masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam. Beliau kan sangat bertanggung jawab hadirin, karena beliau yang membawa pasukan berkuda menyerang Bukit Rumah yang sudah melompong, lalu membunuh sisa yang ada, lalu menyerang sehingga pasukan umat Islam dikepung dari dua arah. Masuk Islam, masuk Islam. Abu Sufyan, pemimpin perangnya langsung masuk Islam. Dan di perang Uhud, paman yang sangat Nabi sayangi, Hamzah, meninggal dunia. Antum bayangin sih, antum sayang banget sama atau paman antum, terus dia meninggal dunia, paman antum meninggal dunia di peperangan ini, lalu yang bertanggung jawab itu datang ke antum ingin masuk Islam atau ingin jadi bagian dari jamaah antum. Kira-kira antum terima nggak? Nggak mudah. Terus gigi geraham antum patah di situ, gigi geraham, dan dulu nggak ada anestesi, gigi geraham antum patah. Nah ini yang paling bertanggung jawab datang, aduh, iya ternyata lo bener, gue salah, gue pengen gabung sama lo. Kira-kira diterima nggak? Nah, gigi geraham patah, meninggal. Nah dia ini yang tanggung jawab nih. Oh, luar biasa. Antum terima? Beri saya waktu 3 hari Pak Ustaz buat dipikirkan, kayaknya agak berat nih. Mohon maaf, formulirnya habis gitu kan. Apa Nabi bilang gitu ke Khalid bin Walid? Formulir masuk Islamnya habis. Ada nggak diterima, ada yang bikin banget, udah bunuh paman saya, nanti masuk surga. Nggak bisa. Anda harus masuk neraka. Pokoknya saya pengen Anda mati dalam kondisi kafir. Kan begitu pola pikirnya. Ini gigi geraham nih, coba antum sekali-sekali gitu ke dokter gigi, cabut gigi nggak pakai anestesi, biar ngerasain gimana sih sakitnya Nabi SAW. Ya Allah, tuh orangnya mau masuk Islam, kan enak tuh. Habis paten gigi kita, masuk Islam, surga dia. Ya paling kan neraka dikit-dikit dulu lah. Iya, sakit nih orang nih. Tapi diterima tuh sama Nabi kita, dimaafin. Dan yang luar biasanya hadirin, bukan hanya Rasul SAW yang memaafkan, itu seluruh umat Islam menerima mereka dan memaafkan mereka. 70 syuhada. Berarti kan ada puluhan janda pada saat itu. Ada puluhan anak yatim, bahkan mungkin ratusan anak yatim yang bapak mereka atau suami mereka meninggal, dan ini orang yang paling bertanggung jawab. Tapi begitu masuk tuh semua maafin tuh. Nggak ada yang bilang, oh lo nih gitu, nggak ada. Laki gue balikin laki gue, enak aja masuk Islam aja. Nggak ada yang bilang begitu. Karena tuh nggak baca tuh sirahnya. Itu kan luar biasa. Nggak ada yang protes, senang semua. Semua senang Khalid bin Walid masuk Islam. Semua senang ketika Abu Sufyan masuk Islam, senang. Itu dimaafin. Karena mati itu nyawa. Apa yang lebih penting dari nyawa? Yang awalnya ditanggung jadi janda,
harus jadi single parents mungkin, harus usaha sendiri. Tapi begitu mereka masuk Islam, diterima tuh. Ini hadirin, ini karakter-karakter orang besar ini begini. Makanya Ayyub menyatakan dalam Rodotul Uqala, la yanburu rajulu hatta yakuna fihi khaslatan. Seseorang tidak akan menjadi orang yang mulia sampai dia punya dua karakter. Karakter yang pertama, al-ifa amma fi aidin nas. Dia merasa nggak butuh terhadap hartanya manusia. Dia jaga, dia nggak pengen, dia nggak mupeng. Kalau temennya punya barang baru, dia nggak tertarik, karena dia tahu rizkinya dijamin sama Allah. Yang kedua, wa tajawuz anhum, dan gampang maafin orang. Gampang maafin orang, dia maafin. Itu orang-orang mulia itu demikian. Orang-orang mulia itu demikian. Makanya Abu Darda, salah satu sahabat Nabi SAW itu pernah ditanya, man a'azzun nas, siapa orang yang paling mulia? Apa kata Abu Darda? Alladzina ya'funa idza qadiru, yang memaafkan manusia ketika mampu ngebales. Dia mampu balas deh, tapi dia nggak mau balas, dia dimaafin aja deh. Fa'fu yu'izzakumullah, maafin orang, nanti Allah akan muliakan Anda, kata Abu Darda. Maafin orang, Allah akan muliakan. Yakin sama Allah. Makanya tauhidnya harus kuat nih hadirin. Ini semua tentang tauhid, tentang iman kepada Allah. Kita harus yakin Allah akan muliakan kita kalau kita maafin. Dan begitulah para sahabat demikian, katanya ngikutin para sahabat. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi kan bukan hanya puasa, walaupun puasa sangat penting. Sunnah Nabi bukan hanya sholat, walaupun sholat sangat penting. Dan yang terpenting setelah tauhid. Tapi di antara sunnah Nabi adalah maafin orang. Dan begitulah Nabi mulia. Nabi maafin. Jadi enak tuh, plong aja, plong. Dan kita akan mulia hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Resep yang ketiga. Ya, jangan galak-galak, dimaafin aja, dimaafin. Resep yang keenam. Resep yang keenam. Ini resep juga gak kalah penting. Kita meyakini al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Jadi balasan itu tergantung jenis perbuatan. Jadi kalau kita maafin orang yang nyakitin kita, Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Makanya ulama mengatakan, kalau Anda dizolimi orang, camkan baik-baik, diri Anda juga suka zolim. Kalau Anda disakiti orang, camkan baik-baik, Anda juga pendosa. Maka maafkanlah manusia, Allah akan maafin Anda. Tapi dia zalim Ustaz, Anda juga zalim. Oh, Allah yang mengatakan zoluman, manusia itu zalimnya kelewatan, banyak banget zalim. Itu Allah yang berfirman. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan, kata Nabi SAW. Jadi cerminlah, kita juga banyak dosa nih. Maka kalau kita maafin, kita lupain, Allah akan putihkan dosa-dosa kita. Makanya masih ingat surat An-Nisa ayat 149? Apa kata Allah? In tubdu khairan, kalau Anda
menampilkan sebuah kebaikan, au tukhfu, atau kalian sembunyikan kebaikan tersebut. Terus au ta'fu an su, atau Anda maafkan sebuah kesalahan. Apa closing statementnya? Fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Berkuasa. Jadi kalau Anda maafkan kesalahan orang, maka Allah Maha Pemaaf. Itu pesan hadirin, kata para ulama. Kalau Anda maafkan kesalahan orang, Allah maafin kesalahan Anda karena Allah Maha Pemaaf. Jadi jangan merasa suci itu. Jadi audit dosa orang tuh ketat banget. Di dosa Anda juga banyak, Mas. Anda audit ketat, Allah audit juga lebih ketat dosa Anda. Gitu aja. Al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amal. Makanya kan sejarah mencatat ketika hadithatul ifki, bagaimana terpukulnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar sangat terpukul. Antum bayangin, orang sekaliber Abu Bakar itu bisa bersumpah untuk memberikan bantuan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Mistah. Kenapa? Karena Mistah ikut dan larut dalam fitnah kepada Aisyah. Aisyah dituduh berzina dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal. Yang memfitnah Aisyah orang-orang munafik, tapi yang benar-benar membuat Abu Bakar terpukul, Mistah ikut-ikutan. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya akan embargo Mistah. Saya nggak mau kasih lagi bantuan kepada Mistah. Kok bisa? Mari kita simak sisinya. Kenapa Abu Bakar begitu terpukul? Yang pertama hadirin, Mistah itu sahabat tulen, bukan munafik. Mistah itu sahabat Nabi SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini teman seperjuangan. Kalau musuh kita yang fitnah kita akan lebih santai. Tapi kalau teman, kan makanan yang paling gak enak di dunia pergaulan kan makan apa? Makan temen, itu paling gak enak. Iya, yang lain masih enak deh, walaupun agak basi dikit masih enak. Tapi kalau udah temen lo makan, repot tuh hadirin. Itu paling nyakitin tuh, makan temen. Nah ini Mistah nih, ini temen sendiri. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul fitnah Aisyah, ya saya wajar, musuh. Tapi temen nggak bisa, sahabat. Satu saf bareng, kita hijrah bareng, kita tinggalkan semuanya di Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, Mistah bukan hanya sahabat Rasul dan teman seperjuangan. Mistah itu keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Keluarga sendiri. Itu bayangin, di saat anak antum difitnah, tiba-tiba keluarga sendiri ikut memfitnah. Ini apa-apaan sih maunya nih, kan gitu. Keluarga sendiri. Dia bukan teman lagi, keluarga. Itu sakit tadi. Cukup belum? Yang ketiga, Mistah selama ini nggak mampu, miskin, dan disupport, didonasi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Setiap hari disuplai sama Abu Bakar. Sekarang pada saat Abu Bakar membutuhkan dukungan moral, justru memfitnah Aisyah. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, faktornya karena Aisyah anak Abu Bakar, dan bukan hanya anak, putri kesayangan Abu Bakar yang benar-benar luar biasa. Kalau putrinya begajulan, terus sering hangout, sering clubbing,
terus bubarannya selalu bersisihan jalan sama marbot masjid yang mau buka masjid ketika sholat subuh. Terus setelah 5 bulan dapat gosip dia hamil, mungkin orang tuanya nggak shock hadirin. Jadi pulang jam 3:30, 2:30, terus dia dengar, mohon maaf nih kayak putri bapak hamil ya. Mungkin dia sedih sih, tapi dia nggak terlalu shock. Tapi ini nih bersih, suci, istri Rasul difitnah berzina, siapa yang nggak shock? Ekspektasinya kan tinggi banget kalau kita jadi ayah seperti itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah saya nggak akan bantu lagi Mistah. Hadirin, begitu Abu Bakar bersumpah turun ayat. Jadi setelah Abu Bakar bersumpah, turun ayat surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah, dan janganlah orang-orang kaya dan orang-orang yang berstatus sosial tinggi di antara kalian itu bersumpah untuk tidak membantu dan mensupport ulil kurba, orang yang masih punya hubungan keluarga dengan dia, wal masakin, dan miskin, wal muhajirina fi sabilillah, udah punya hubungan keluarga, miskin, pernah berhijrah di jalan Allah. Itu siapa tuh hadirin? Mistah. Terus orang kaya dalam ayat ini siapa? Abu Bakar. Jelas ini ayat tentang Abu Bakar Mistah. Abu Bakar kaya, strata sosialnya tinggi, Mistahnya hubungan keluarga, miskin, hijrah bareng. Jangan bersumpah. Wal ya'fu wal yasfahu. Udah maafin aja tuh Mistah. Udah lupain kata Allah. Lihat triggernya apa? Ala tuhibbuna an yakfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman kepada Abu Bakar dan kita semua, tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian diampuni sama Allah? Allah yang bilang, oke, dia salah, tapi kan Anda juga banyak dosa. Oke, dia zolimin Anda luar biasa, tapi Anda kan juga pernah zolim. Tidakkah Anda ingin dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah? Begitu ayat ini turun, Abu Bakar langsung berteriak, bala ya Rabbana nuhibbu an taghfir lana. Abu Bakar berteriak, demi Allah wahai Rabbana, kami ingin dosa-dosa kami Engkau ampuni. Itu Abu Bakar langsung pergi ke rumah Mistah. Ingat, pergi ke rumah Mistah, bukan manggil Mistah ke rumahnya, Pak. Jadi nggak bilang, panggil tuh Mistah ke sini, udah gue maafin deh. Enggak, pergi ke rumah Mistah, lalu sampai ketemu, beliau bersumpah untuk menggugurkan sumpahnya yang pertama. Kata Imam Syaukani, itulah sebabnya kenapa Abu Bakar digelari As-Siddiq setelah Isra dan Mi'raj. Tentu saja As-Siddiqu huwa Siddiq. Abu Bakar sedang bermain di levelnya. Bayangkan, begitu ayat ini turun langsung bersumpah, nggak pakai imbuhan tapikan seperti yang biasa kita lakukan. Tapikan Pak Ustadz, ya tapikan lagi. Tapikan Pak Ustadz nggak pernah ngalamin. Tapi kan dia kejam banget. Tapi kan aku boleh balas dendam kan? Boleh kan? Tapikannya banyak banget. Jadi udah tapikan terus. Makanya nggak ada gelar As-Siddiq di kita. Mentok-mentok LC, MA, doktor. Tapi As-Siddiq cuma punya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita banyak dosa hadirin. Memang dia salah. Mungkin suami kita salah, istri kita salah, anak kita salah, mertua kita benar-benar nge-push kita. Mungkin kita di PHK dengan dolim. Mungkin kita kalah tender karena dijegal. Tapi kan kita juga banyak dosa.
Dan kalau kita ingin dosa kita diampuni, ampuni dosa-dosa ini. Surat An-Nur ayat berapa? 22. Dan ayat ini juga yang membuat Imam Ahmad memaafkan Mu'tasim billah yang telah mencambuk beliau karena beliau mempertahankan iman terhadap Al-Quran. Ini ayatnya. Ini yang menginspirasi Imam Ahmad memaafkan Mu'tasim billah. Kalau Imam Ahmad aja masih ngaku berdosa, Imam Ahmad nih hadirin, dicambuk tuh, dipenjara karena mempertahankan rukun iman yang ketiga. Yang hafal 1 juta hadis, yang punya madrasah dan akhirnya 1 dari 4 imam madhab, itu masih merasa banyak dosa dan sangat berharap Allah ngampunin dosa-dosa beliau. Bagaimana dengan kita yang hafalannya belum sampai 1 juta hadis, mungkin baru 900.000 berapa lah gitu ya, nih. Belum sampai 1 juta, kok susah banget maafin, kayak merasa diri nggak ada dosa sama sekali. Coba, Ustaz dia nggak minta maaf. Kalau dia minta maaf kita maafin. Yang aneh butuhkan cuma satu, minta maaf aja deh. Kan sering gitu tuh. Dia yang minta maaf, dia udah nyebelin banget Pak Ustaz. Coba deh Pak Ustaz lihat sendiri, nyebelin. Dia ngomong minta maaf nih, kita maafin, tapi dia nggak pernah bilang minta maaf. Sederhana aja. Kita nih tadi banyak dosa. Bisa nggak kita minta maaf kepada semua orang yang kita zalimin selama ini? Saya ingin tanya, siapa di antara kita di masjid ini yang dulu waktu SMA pernah makan mie ayam nggak bayar? Sampai hari ini belum bayar tuh. Dan Mang Udinnya udah meninggal. Udah tuh, tukang mie ayamnya udah meninggal sekarang. Udah nggak ada di kantin. Siapa coba? Atau makan somai di kantin belum bayar. Terus minta maafnya gimana? Minta maafnya itu gimana? Siapa yang dulu nyumpain guru kimianya? Coba. Aneh sih nggak pernah Pak Ustadz guru kimia. Fisika iya 3 kali, kan gitu. Terus udah minta maaf belum sama tuh guru? Bisa guru udah meninggal sekarang. Terus gimana tuh coba? Dosa sumpahin, bayangkan. Yang suka ngambil jalan orang, yang naik motor lah, yang naik mobil, udah nggak jelas itu apa zigzagnya, terus minta maafnya gimana? Jadi nggak usah terlalu ketat sama orang. Kita aja mungkin ada ribuan dosa belum minta maaf, dan kita nggak bisa minta maaf. Kita malam ini nyesel senyesal-nyeselnya dan bertekad minta maaf, nggak bisa tuh minta maaf. Orang-orangnya udah nggak ada. Saya pernah habis kajian itu didatangi seseorang, terus dia nangis tuh hadirin. Waktu itu pembahasan tentang taubat, dia nangis, kata bilang, Pak Ustadz, saya udah zalimin orang. Apakah saya harus minta maaf? Saya bilang, ya harus minta maaf Pak. Gimana caranya? Emangnya masalahnya apa? Kok pucat banget? Beliau dulu itu punya pom bensin, terus dimainin literannya. Terus katanya, jadi Ustadz bayangin gimana saya minta maaf? Ribuan mobil saya bohongin tuh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu sering ngelihat ke orang. Kita harus banyak bercermin lah. Kita ini banyak dosa. Kita maafin orang, Allah akan maafin kita. Kita maafin orang walaupun dia belum minta maaf, Allah akan maafkan kita walaupun kita belum minta maaf. Bahkan bisa jadi minta maaf sama Allah aja belum, hadirin. Karena betapa banyak dosa yang kita merasa kita nggak berdosa karena mungkin kurangnya ilmu, belum belajar, babnya belum nyampe, dan itu bisa aja. Maka sekali lagi mintalah ampunan dari Allah dengan memaafkan saudara-saudara kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan sampai resep yang ke-6.
berarti sisa berapa tuh? 14 lagi. Semoga bermanfaat dan sekali lagi sebenarnya satu resep aja udah cukup bagi kita nih untuk bersikap dengan tepat saat kita disakitin, karena pasti kita disakitin orang. Hidup itu nggak bisa terpisah dengan orang lain. Kita makhluk sosial, dan konsep hubungan sosial dalam surat Al-Furqan 20, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah akan jadikan interaksi di antara kita sebagai ujian dan cobaan. Jadi pasti kita disakitin. Atas birun, sabar enggak? Bisa bersikap dengan tepat apa tidak? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu Maha melihat. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab di waktu yang tersisa. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah Ustaz. Dan ini kita sudah mendapat banyak sekali pertanyaan. Tadi dari sisi akhwat juga sudah mengirimkan pertanyaan. Untuk itu ntar ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 6. Insya Allah ntar akan ada hadiah dari panitia. Yang pertama Ustadz, mungkin ini kayak dari tulisan dari akhwat nih. Ustadz, saya ini ada hubungan dari hati ke fisik Ustadz. Jadi saya didiagnosa bipolar oleh dokter saya. Jadi saya harus minum obat mood stabilizer seumur hidup saya supaya saya tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, depresi dan baper Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz kiat membantu penyakit saya, dan kedua bagaimana supaya mood saya bisa lebih stabil? Ini pertanyaannya, dia itu memiliki penyakit Ustadz, jadi berpengaruh pada mudah marah, mudah tersinggung. Bagaimana kiat menurut Ustadz? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama kita doakan beliau agar beliau diberikan kesabaran dan penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diberikan hikmah yang sangat amat banyak untuk dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk beliau yang bertanya, jangan lupakan surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa, dan kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat yang berfungsi sebagai syifa, sebagai obat atau sebagai obat yang menyembuhkan. Jadi bacalah Al-Quranul Karim, kajilah tafsir dari ayat-ayat tersebut, lalu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena vonis seorang dokter itu bukan harga mati, sangat bisa sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, coba terapi air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuriba lah. Air zam-zam itu tergantung niat dan doa dari peminumnya. Itu yang dijelaskan Nabi SAW. Yang ketiga, yang ketiga banyak doa ya. Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku kabulin, kata Allah. Surat Ghafir ayat 60. Minta kepada aku kabulkan. Dan kalau misalnya kita punya rizki, alangkah indahnya kalau kita haji atau umrah, terus doa di sana. Oh, itu kuat banget. Itu kuat sekali. Saya tahu ada seseorang yang divonis CA stadium 4, terus beliau umrah pada saat itu dan iktikaf di Masjidil Haram dalam beberapa lama. Begitu pulang dicek itu bisa negatif loh hadirin, negatif. Dan cerita seperti itu bukan 1-2 kasus, karena Allah berfirman
Di sana Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Jadi kalau punya rezeki haji atau umrah. Dan salah satu pelajaran yang kami lihat dari sebagian masyayikh dulu, kalau ada masalah itu mereka berangkat ke Mekah untuk umrah, bermuhasabah di Masjidil Haram, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terapinya para ulama dan masyayikh, mungkin itu. Dan juga jangan lupa bersedekah. Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi perbanyak sedekah untuk mengobati penyakit kita. Mungkin itu, wallahu taala bisawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang saya kira ini senada Ustaz. Intinya adalah bagaimana kalau yang tersakiti itu bukan kita Ustaz. Contohnya keluarga kita atau orang tua. Pantas gak sih kita marah? Seperti apa sikap kita seharusnya? Dan banyak sekali ada beberapa yang bilang bahwa beliau ini yang menanya marah dengan orang yang menghina orang tua kita, dalam hal ini keluarga kita. Bahkan ada juga yang bahwa yang menyakiti orang tua kita adalah adik dan kakak sendiri dari orang tua kita. Ini mereka bertanya, mereka marah. Terus apakah kalau mereka sudah memaafkan tapi mereka tetap menjaga jarak, tidak berkomunikasi, tidak bersilaturahmi, apakah itu sebuah hal yang salah atau bagaimana? Iya, makasih banyak. Resepnya dalam surat Al-Maidah ayat 8. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian enggak objektif, membuat kalian tidak berlaku adil, membuat kalian tidak menunaikan hak pihak tersebut. I'dilu, berlaku adillah, objektiflah. Karena keadilan dan objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ketika kakak kita atau adik kita durhaka sama ayah kita, mungkin nunjuk-nunjuk ayah kita, mungkin Pak menyebutkan kata-kata kasar kepada beliau, kita boleh marah karena membela kehormatan orang tua. Tapi ingat nih, di waktu yang sama yang mencaci maki atau yang mencela ayah kita itu punya hak silaturahim dengan kita. Itu kakak kita atau itu adik kita. Dan Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'lam bi'alimina haqqa." Bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih tua atau yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak tahu hak dari ahli ilmu. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia lebih tua kita harus hormatin, kalau dia muda kita harus sayangin, itu hak dia. Maka objektiflah. Fa'ati kulli haqqin haqqan. Nabi katakan, berikanlah setiap orang itu haknya masing-masing. Berat ya, berat. Makanya Imam Malik pernah mengatakan, ini Imam Malik di masa Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, objektivitas itu sudah jadi barang langka pada hari ini. Jadi objektivitas itu sudah jadi barang langka. Sedikit orang yang objektif. Kalau itu di masa Imam Malik, apalagi pada hari ini, susah punya pribadi objektif, proporsional, itu susah banget. Apalagi kita masih muda-muda. Tapi itulah yang harus kita latih. Itu yang harus kita upayakan. Jaga jarak tidak ada masalah selama tidak memutuskan hubungan silaturahim. Karena yang jadi masalah kalau memutuskan la yadkhul jannata qati', enggak masuk surga tuh orang yang memutuskan tali silaturahim.
Tapi kalau menjaga karena ini orang nggak bagus, itu pada dasarnya diperbolehkan. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, mungkin ini juga tadi menjawab beberapa pertanyaan yang menanyakan hal yang serupa, Masya Allah. Dan ini lagi ada pertanyaan lagi, Ustaz, tentang proses memaafkan. Gitu. Apakah dengan melupakan kesalahan orang lain, kita sudah dinyatakan bahwa kita tuh memaafkan kesalahan tersebut, Ustaz? Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Dengan melupakan dengan tulus ya. Kadang-kadang kita lupa, emang benar-benar lupa, gitu loh. Iya ya, dia punya utang sama gue tuh 7 juta. Kemarin kenapa tenang-tenang aja, lupa gitu loh. Pas ngelihat surat utangnya, iya pantesan aja deh. Kalau ketemu kayak merasa bersalah, dia punya utang 7 juta belum dibayar. Akhirnya kurang ajar, terus bla 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 bla. Itu juga nggak benar. Jadi kalau melupakan udah deh, saya maafin aja. Dan memaafkan itu kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Dan ada sebuah istilah dalam di dalam bahasa Arab, minas su'ubah taudihul wadih. Salah satu yang agak susah tuh menjelaskan yang sudah jelas. Antum kalau diminta tolong jelaskan warna hitam, gimana cara antum jelasin? Tolong jelaskan warna hijau, deskripsikan warna hijau. Ya hijau kan hijau gitu, agak berat juga. Jadi maksudnya memaafkan ya, kita maafkan, hati kita lapang sama dia, kita lupain tuh kesalahannya, kita nggak ungkit lagi, terus biasa aja udah, nggak kita ini kan, nggak kita gugat, nggak kita sampaikan ya lo gue maafin tapi biar Tuhan yang balas, nah itu juga enggak, atau lain-lain, udah dimaafkan. Dan pada dasarnya kayak misalnya dalam bab fikih ya hadirin, bab fikih kita tahu qisas itu akan diberlakukan kecuali jika waliud dam itu keluarga korban itu tidak memaafkan. Jadi kalau keluarga waliud dam tidak memaafkan, maka qisas dilakukan. Tapi kalau keluarga korban memaafkan atau minta kompensasi, maka qisas bisa dihilangkan. Gitu loh. Nah, adapun di kultur orang Indonesia pada hari ini, ketika ada persengketaan, kalimatnya apa? Kami maafkan, tapi proses hukum harus terus berjalan, gitu ya. Jadi itu ada perbedaan dikit. Boleh nggak? Ya nggak masalah, itu hak dia, gitu. Itu hak dia, tapi itu belum merupakan kata maaf yang benar-benar tulus dari lubuk hati. Karena dalam ilmu fikih gitu, kalau waliud dam sudah memaafkan, qisas ditiadakan. Mungkin. Terima kasih. Dan ini Ustaz, alhamdulillah ini ada pertanyaan terakhir, sedikit berbeda, ini masalah tentang duniawi, Ustaz. Ketika beliau yang menanya merasa hatinya sempit karena walaupun sudah merasa cukup rezekinya, namun ada rasa takut dan khawatir di setiap urusan duniawi. Bagaimana menurut Ustaz cara mengurangi atau menghilangkan rasa khawatir terhadap atau kesempitan hati terhadap urusan duniawi, dan juga apakah berdosa jika di sela-sela doa kita meminta urusan duniawi, Ustaz? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman misalnya dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatan, berpaling dari agamaku, dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara, hati yang sempit, yang gak nyaman. Dan itulah yang dialami oleh para ahli dunia. Para ahli dunia, orang yang ambisinya adalah duniawi. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Tirmidzi, apa kata Nabi? Man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya,
farraqallahu syamlah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Jadi dibuat urusannya berantakan. Wa ja'ala al-faqra baina ainai. Lalu Allah akan buat kemiskinan menghantui diri dia. Walam ta'tihi dunya illa ma kataballah atau kama qala. Dan dunia enggak akan datang kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi enggak nambah juga gitu kalau ambisinya dunia. Ini menunjukkan bahwa orang yang ambisinya dunia pasti akan begitu tuh, pasti akan parnoan, pasti gampang sempit hati, pasti akan khawatir jatuh miskin, khawatir usaha turun, terus berantakan juga, masalah-masalah yang nggak diselesaikan. Mungkin bisnisnya sukses tapi rumah tangga hancur lebur, mungkin cabangnya banyak tapi anak-anaknya berantakan. Jadi Allah akan buat berantakan tuh, dan itu nggak berubah takdir. Lagi-lagi itu nggak berubah takdir. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya gimana sih? Caranya jadikanlah ambisi kita ke akhirat. Karena dengan akhirat itu wa ja'alal ghina fi qalbi. Allah akan masukkan kekayaan di dalam hatinya. Jadi hatinya nggak sempit lagi, hatinya kaya, lapang dan seterusnya. Itu nggak bisa kecuali menata ambisi. Kalau ambisinya masih duniawi, ya begitu, pasti begitu. Jadi tinggal dirubah dari duniawi ke akhirat. Maka insya Allah rasa sempit hati itu akan lebih lus. Jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin itu, terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan juga Ukti tadi yang menanyakan yang tentang obat mood stabilizer, Anda berhak mendapat hadiah dari panitia. Silakan menghubungi panitia. Dan juga tadi ikhwan-ikhwan yang sudah ditunjuk oleh Ustadz mendapatkan hadiah, silakan menghubungi kami di belakang panggung. Dan kan waktu kami sudah habis, mungkin sedikit Ustadz kesimpulan Ustadz pada kajian kita pada hari ini untuk merefresh untuk melanjutkan nanti di kajian, insyaallah di kajian berikutnya di tempat yang sama Ustadz. Terima kasih jamaah dan teman-teman sekalian. Intinya bahwa kita pasti disakitin, dan jadi jangan lari dari fenomena ini, karena nggak mungkin. Yang harus kita cari adalah resepnya, biar sepahit apa kita tetap nyaman. Dan kita sudah bahas resep yang keempat, yaitu apa ya itu ya, saya udah lupa. Apa yang ke resep keempat? Ada bisa ingetin saya nggak? Ya, hati kita jadi lapang tuh. Itu akan melahirkan kelapangan hati. Yang kedua, kita akan jadi mulia. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Allah nggak akan menambah seorang hamba dengan memaafkan kecuali kemuliaan. Dan yang ketiga, ingat, dia zalim, kita juga zalim. Dia udah banyak salah sama kita juga banyak dosa sama Allah. Kita maafin, Allah maafin dosa-dosa kita. Itu hal yang terpenting. Ini yang bisa disampaikan. Senang bisa belajar dengan antum semua. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.